Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Untuk hari ini kita mulai pembelajaran sesuai dengan jadwal ya. Sesuai dengan jadwal hari ini yaitu matematika. Materi kita yang pertama yaitu tentang bilangan bulat negatif. Dalam kehidupan sehari-hari mungkin kalian pernah mendengar istilah minus atau negatif. Mungkin saat menyatakan suhu suatu negara. Misalkan suhu suatu negara mencapai negatif 5 derajat Celcius. Nah, bagaimana sebenarnya cara membaca bilangan bulat negatif dan menyatakannya dalam garis bilangan? Sekarang kita coba buat garis bilangan seperti ini. Untuk membuat garis bilangan, sebelum kita belajar lebih lanjut, saya ajarkan terlebih dahulu dan saya ingatkan untuk membuat garis bilangan antara skala satu dengan skala yang lain, jaraknya harus sama. Jadi, apabila kalian membuat skala yang pertama dengan skala berikutnya jaraknya 1 cm, maka jarak berikutnya ini juga harus sama 1 cm. Jadi tidak boleh yang satu lebih sempit, yang satu lebih lebar, itu nggak boleh. Antara satu skala dengan skala berikutnya harus berjarak sama. Itu yang pertama. Kemudian karena garis bilangan itu tidak terhingga, maka kita akhiri garis bilangan ini dengan tanda panah seperti ini. Ya, bahwa artinya garis bilangan ini tertutup sampai sini. Begitu juga dengan sisi yang sebelah sini. Nah, kalau tidak diberi tanda panah, maka berarti garis bilangan ini tak terhingga, masih akan bisa dilanjutkan seterusnya. Seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian di dalam garis bilangan ada bilangan pemisah antara bilangan bulat negatif dan bilangan bulat positif, yaitu bilangan 0. Bilangan yang berada di sebelah kiri 0 merupakan bilangan bulat negatif. Saya ulangi, bilangan yang berada di sebelah kiri 0 merupakan bilangan bulat negatif. Sedangkan bilangan yang berada di sebelah kanan 0 merupakan bilangan bulat positif. Sekali lagi, bilangan yang berada di sebelah kanan 0 merupakan bilangan bulat positif. Nah, sekarang mari kita lengkapi garis bilangan ini. Seperti yang saya sampaikan tadi, di sebelah kiri 0 merupakan bilangan bulat negatif. Jadi, sebelah kiri persis 0 merupakan bilangan negatif 1. Seperti itu. Berikutnya, negatif 2. Negatif 3, negatif 4, dan seterusnya. Sedangkan untuk bilangan bulat positif di sebelah kanan 0 dimulai juga dengan 1. Karena positif maka tidak perlu tanda positif, namun langsung saja dituliskan positif 1. Setelah itu 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Sekarang apabila ada pernyataan seperti ini, suhu udara di puncak Gunung Jayawijaya mencapai 3 derajat di bawah titik 0. Maka di manakah letak titik suhu tersebut? Saya ulangi, suhu di puncak Gunung Jayawijaya mencapai 3 derajat di bawah titik 0. Nah, kira-kira dia termasuk bilangan bulat negatif apa positif ya? Benar, dia termasuk bilangan bulat negatif karena 3 derajat di bawah 0. Dalam garis bilangan ini artinya dia 3 derajat setelah 0 tapi di sebelah kirinya, yaitu 1, 2, 3. Maka kalimat 3 derajat di bawah titik 0 bisa dinyatakan dengan bilangan bulat negatif, yaitu negatif 3. Sampai sini bisa dipahami? Selanjutnya, apabila ada istilah seperti ini, seorang pekerja dapat menggali sumur dengan kedalaman 10 meter di bawah permukaan tanah. Coba nyatakan bilangan tersebut dalam bilangan bulat negatif. Saya ulangi, seorang pekerja dapat menggali sumur sedalam 10 meter di bawah permukaan tanah. Apabila dinyatakan dalam bilangan bulat negatif, maka bilangan bulat negatifnya yaitu negatif 10. Atau jika dituliskan seperti ini, negatif 10. Mengapa negatif 10? Karena kedalamannya adalah 10 meter di bawah permukaan tanah. Permukaan tanah dalam hal ini dinyatakan sebagai 0, sehingga 10 meter di bawah permukaan tanah sama seperti 10 di bawah titik 0, yaitu sama dengan negatif 10. Nah, sekarang kita akan belajar menentukan letak bilangan bulat dalam garis bilangan. Misalkan ada pernyataan begini,
Tentukan posisi bilangan yang merupakan 5 satuan ke kiri dari titik 1. Saya ulangi, tentukan letak posisi bilangan bulat yang berada 5 satuan ke kiri dari titik 1. 5 satuan ke kiri dari titik 1, maka kita mulai dari bilangan bulat positif 1. Karena 5 satuan ke kiri, maka kita jalan ke kiri 5 langkah. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ketika kalian berhenti di situ, itulah letak posisi bilangan bulatnya. Jadi, yang dimaksud dengan 5 satuan ke kiri dari titik 1, maka bilangan tersebut adalah negatif 4. Contoh yang kedua, tentukan letak posisi bilangan yang berada 4 satuan ke kanan dari titik negatif 2. Saya ulangi, 4 satuan ke kanan dari titik negatif 2. Karena diawali dari negatif 2, maka kita berangkatnya dari negatif 2. 4 titik ke kanan dari negatif 2, maka kita jalan 4 langkah ke kanan. 1, 2, 3, 4. Nah, berhentinya di sini. Jadi, bilangan itu adalah bilangan bulat positif 2. Nah, sekarang kita akan belajar membandingkan nilai bilangan bulat. Dalam garis bilangan bulat, semakin ke kanan dari garis bilangan, nilainya semakin besar. Dan sebaliknya, semakin ke kiri, nilainya semakin kecil. Contoh, pada bilangan negatif 1 dengan bilangan negatif 4. Bilangan negatif 4 ini, karena di sebelah kiri negatif 1, maka negatif 4 ini lebih kecil dari negatif 1. Jika dituliskan, berarti bilangan negatif 4 lebih kecil dari negatif 1. Nah, hati-hati, kebanyakan anak-anak terjebak pada angka 4 dan angka 1. Jangan terjebak pada angka untuk bilangan bulat negatif. Karena pada bilangan bulat negatif, semakin kiri posisi dia, maka nilainya semakin kecil. Sampai di sini bisa dipahami? Saya ulangi, semakin kiri atau semakin ke kiri, nilainya semakin kecil. Jadi, negatif 4 karena berada di sebelah kirinya negatif 1, maka nilainya lebih kecil daripada negatif 1. Nah, sekarang bagaimana dengan 0? Mari kita coba membandingkan dua bilangan bulat ini. Yang satu negatif 5 dengan 0. Negatif 5 lebih apa dan dibandingkan dengan 0. Mari kita lihat posisi mereka berdua. Negatif 5 posisinya di sini. Ini yang saya lingkari. Dan 0 ada di sini. Nah, sudah jelas? Posisinya negatif 5 berada di sebelah kirinya 0. Maka seperti yang tadi kita bahas, semakin ke kiri maka nilai bilangannya akan semakin kecil. Sehingga negatif 5 lebih kecil daripada 0. Untuk contoh selanjutnya, coba bandingkan 0 dengan negatif 7. Nah, 0 berada di sebelah kanan atau kirinya tuh negatif 7. Saya ulang, 0 berada di sebelah kanan atau sebelah kirinya negatif 7. Mari kita lihat di garis bilangan. 0 dan negatif 7. 0 berada di sebelah kanan negatif 7. Maka nilainya lebih besar karena bilangan yang berada di sebelah kanannya bernilai lebih besar. Jadi apabila kita membandingkan 0 dengan negatif 7, maka hasilnya adalah 0 lebih besar dari negatif 7.